Jumpa kembali dengan saya di mata kuliah Algoritma dan Pemrograman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini akan saya jelaskan untuk praktikum 1, yaitu dasar pemrograman Java. Sebenarnya untuk pemrograman Java ini kita akan menggunakan JDK dan JRE. Akan tetapi dengan kondisi pandemi ini kita nggak bisa bertatap muka langsung, sehingga untuk praktikum ini kita akan menggunakan compiler online. Di sini kita menggunakan jdoodle.com. Jadi kalau Anda buka, tampilannya akan seperti ini. Kemudian karena pemrograman kita menggunakan bahasa pemrograman Java, maka kita memilih jenis compilernya yaitu Java. Nah, jadi di sini ada contoh source code yang sudah ada. Jadi di sini ada public class, my class, ya. Jadi ini adalah kelas, ya. Nanti untuk penjelasan terkait kelas akan dijelaskan di semester berikutnya. Kode yang akan kita ubah nanti berada di dalam sini, ya, di public static void. Jadi kita hanya mengubah yang ada di dalam ini. Jadi kita tidak perlu mengotak-atik public class. Kemudian coba kita jalankan contoh program yang ada di sini dengan cara execute, ya, diklik eksekusi. Nah, ini adalah hasil dari menjalankan program. Jadi kalau program ini dijalankan, maka outputnya atau hasilnya adalah ini. Nah, di dalam praktikum ini, di sana ada istilahnya JDK. JDK ini adalah Java Development Kit. Jadi di sini defaultnya adalah JDK 1104. Berikutnya kita akan coba untuk mencetak kata hello world, ya. Jadi kita ketikkan di sini, ini kita hapus, kemudian system.out.println hello world, ya. Jadi di sini juga perhatikan di modul, di sini ada double slash cetak ke layar. Kalau kita tulis seperti ini, cetak ke layar, artinya baris yang saya beri awalan double slash ini tidak akan dieksekusi oleh program, ya. Jadi yang dieksekusi adalah system.out.println hello world. Jadi system.out.println ini fungsinya untuk menampilkan ke layar. Jadi yang ditampilkan adalah hello world. Coba kita eksekusi. Nah, maka yang ditampilkan di sini adalah hello world. Kemudian dalam menulis kode dibiasakan menulis secara berpasangan.
Jadi seperti ini misalnya system.out.println buka kurung tutup kurung. Jadi langsung satu pasang. Kemudian petik juga harus ada pasangannya. Baru kita tulis pesan yang akan ditampilkan. Ya. Jadi yang kita ubah hanya yang ada di dalam public static void, yang ada di dalam kurung kurawal ini. Ini terkait penjelasan praktikum. Jadi program keseluruhan ini adalah program. Jadi serangkaian instruksi, ya, yang dieksekusi satu demi satu dengan cara yang dapat diprediksi. Jadi yang dieksekusi di sini bertahap, ya. Jadi ini mengeksekusi my class, kemudian mengeksekusi void ini. Kemudian ada statement atau pernyataan, tindakan atau aksi tunggal, ya. Di sini satu statement diakhiri dengan semikolon. Jadi ini adalah satu statement di mana setiap statement diakhiri dengan semikolon atau titik koma. Kemudian ada istilah blok, sekelompok pernyataan atau statement yang dilampirkan oleh sepasang kurung kurawal. Jadi di sini ada sepasang kurung kurawal, ya. Jadi ini adalah satu blok. Yang ini blok juga. Di kurung kurawal ini tutupnya adalah ini juga disebut blok. Jadi dalam source code secara utuh ini di sana ada dua blok, ya. Yang pertama yang ini dengan tutupnya, yang kedua adalah ini dengan tutupnya. Sintak di sini merupakan seperangkat aturan yang menentukan bagaimana suatu program perlu ditulis agar valid, ya. Misalnya di sini kurung ini seharusnya sepasang. Kalau saya hilangkan satu, kemudian saya eksekusi, maka di sini akan error karena tidak sesuai dengan standar atau sintaks. Begitu juga misalnya titik komanya saya hapus, kemudian saya eksekusi, nah di sana juga error. Berikutnya adalah keyword, ya. Keyword ini adalah kata kunci, ya. Jadi kata-kata itu sebagai kata kunci dan tidak bisa digunakan untuk variabel. Misalnya di sini public ini kata kunci, ya. Kemudian void ini juga kata kunci dan banyak kata kunci yang lain. Berikutnya adalah komen atau komentar. Jadi komentar ini teks yang tidak dieksekusi. Misalnya di sini ada komentar menggunakan double slash. Ini untuk membuat komentar satu baris, ya. Kalau saya ingin membuat komentar banyak baris, saya bisa menggunakan slash bintang. Tutupnya adalah bintang slash. Maka ketiga baris ini tidak akan dieksekusi di program. Jadi kalau kita eksekusi, yang dieksekusi hanyalah satu baris ini. Berikutnya public class, ya. Public class ini setiap program di Java harus memiliki minimal satu public class, ya. Bisa namanya my class atau kalau di modul itu main, ya. Jadi namanya bisa apapun. Kemudian untuk menjalankan program minimal di sana harus ada satu main method, ya. Di sini ada main
method. Nah, kalau ini namanya tidak boleh diubah-ubah ya. Kalau yang ini boleh diubah. Dan yang berikutnya ini system.out.println, ini untuk mencetak teks. Untuk mencetak teks di sana tidak hanya dengan println, kita juga bisa menggunakan print ya. Misalnya saya coba yang ini, saya copy saja biar cepat. Coba kita eksekusi. Maka hasilnya di setiap mencetak maka akan ganti baris. I ganti baris, no ganti baris, Java ganti baris, well. Karena di sini kita menggunakan perintah print line. Ya. Kita juga bisa menggunakan perintah print ya, tanpa baris baru. Jika kita eksekusi, maka di sini semuanya menjadi satu baris karena kita menggunakan print. Berikutnya kita akan mencoba untuk praktikum yang kedua ya, langkah 2. Kita mencoba beberapa mencetak output ya. Jadi ini silakan diketik kembali di sini ya. Misalnya ini saya copy saja biar cepat. Tapi kalian perlu belajar ngetik ya. Jangan kopas-kopas. Nanti kalau terlalu sering kopas, ngetiknya jadi lambat. Dan perlu saya sampaikan juga, ketika mengetik program, menulis program, kalian harus menulis dengan rapi. Jadi indentasi paragrafnya dirapikan seperti ini. Jadi misalnya ini dalam satu blok ya, maka ini harus di-tab masuk ya. Jadi untuk membacanya lebih mudah. Nah, ini jika kita eksekusi, maka hasilnya seperti ini. Nah, nanti coba kalian tulis program untuk menampilkan teks seperti ini. Ya. Nantinya hasil praktikum silakan diambil screenshotnya untuk diupload di e-learning. Variabel ya. Jadi variabel itu adalah suatu tempat untuk menyimpan nilai. Ya, dalam matematika misal y plus x sama dengan berapa? Ya. Nah, nilai y bisa saja kita beri y sama dengan 4 dan x sama dengan 2. Maka di sini nilai h berapa? Pastinya nilai h sama dengan 6. Nah, y, x, dan h ini bisa kita sebut sebagai variabel, di mana y menyimpan nilai 4, x menyimpan nilai 2. Apabila variabel y dan x kita ganti, misalnya y sama dengan 5, x sama dengan 3, maka h sama dengan 8. Jadi suatu variabel itu nilainya bisa diubah-ubah. Saya ulangi lagi, y ini disebut sebagai variabel karena dia bisa menyimpan suatu nilai. Begitu juga x, begitu juga h. Jika di Java,
untuk membuat variabel kita perlu mendefinisikan tipe data. Jadi jenis variabel ini hanya bisa diisi dengan string atau kata. Ya, misalnya ini ada variabel language, ya, tipe datanya string, isinya adalah Java. Kemudian di sini ada tipe variabel integer. Integer ini bilangan bulat. Misalnya nama variabelnya number of apples sama dengan 5. Jadi bedanya variabel language ini kalau saya isi dengan 5 akan error. Begitu juga kalau variabel number of apple ini saya isi dengan string Java, maka juga akan error. Jadi di Java setiap variabel perlu didefinisikan jenis atau tipe datanya, dan isinya juga harus sesuai dengan tipe data yang telah ditentukan. Setelah variabel itu dibuat atau dideklarasikan, nah, nilainya nanti bisa diakses. Ya, contohnya misalnya di sini tipe datanya string, nama variabelnya day of week, isinya adalah Monday. Ketika kita print out variabel ini, maka akan menampilkan Monday. Kita coba. Nah, ini menampilkan Monday. Jadi Monday ini adalah isi dari variabel day of week. Kita juga bisa memindahkan nilai dari satu variabel ke variabel yang lain. Misalnya variabel 1 tipe datanya integer, nilainya 1. Variabel 6, ya, isinya sama dengan 1. Maka kalau ini saya cetak, maka isinya adalah 1. Kita coba, ini dirapikan dulu. Nah, di sini yang dicetak adalah angka 1. Kalau di sini saya isi 7, maka yang dicetak akan 7, ya. Jadi isi dari variabel 1, ya, ini dipindah atau diisikan ke sini, sehingga yang dicetak di sini adalah 7. Atau dengan kata lain, variabel 6 isinya sama dengan isi dari variabel 1. Kemudian berikutnya ini adalah contoh yang salah. Ya. Jadi misalnya di sini integer, ya, jenis tipe datanya, ini nama variabelnya number sama dengan 10. Kemudian number ini kita isi dengan 11. Karena 11 ini merupakan bilangan bulat, maka tidak ada masalah. Akan tetapi ketika number ini kita isi dengan string, maka akan error, karena 12 ini adalah string, sedangkan tipe data dari variabel number adalah integer. Kita juga bisa mendeklarasikan, ya, beberapa variabel dengan tipe data yang sama. Misalnya di sini tipe datanya adalah string, variabelnya language dengan isi Java, variabel kedua adalah version dengan isi egg or newer. Jadi di sini mendefinisikan tipe datanya cukup 1 kali, kemudian dipisahkan dengan tanda koma.
Berikutnya silakan dipraktekkan untuk praktikum yang di halaman 9 ini ya. Silakan dicoba ya untuk membuat program seperti ini ya. Kemudian yang langkah berikutnya, kode-kode yang ini yang ada titik-titiknya ini silakan dilengkapi agar bisa menampilkan angka 354. Dan yang terakhir, tugas Anda adalah membuat program untuk menghitung luas segi 4. Nah, dalam menghitung luas segi 4 di sana berarti butuh variabel tinggi, lebar, dan panjang. Ya, begitu juga variabel luas. Jadi silakan dibuat programnya. Jika ada pertanyaan, silakan ditanyakan di forum yang telah disediakan. Demikian penjelasan untuk praktikum membuat program Java. Saya cukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.